Halo ya, selamat datang. Dan kali ini Keren akan melaksanakan seminar bertemakan saham 1.0 ya, artinya saham untuk para pemula ya. Wah, tentunya juga atas dukungan media partner, kami mengucapkan terima kasih kepada Finance 14, Info Webinar, dan juga Bisa Legal. Dan teman-teman, apakah teman-teman juga sudah paham ya terkait dengan money management ya. Strategi money management ini dapat diartikan sebagai strategi investor ataupun trader dalam mengatur modal. Nah, money management adalah cara agar kita tuh nggak kehabisan modal saat berinvestasi saham. Nah, money management ini juga merupakan pengelolaan uang yang mengacu pada proses perencanaan keuangan. Lalu kira-kira bagaimana sih ciri-ciri fenomena post-truth yang ada di social media saat ini gitu ya? Apa saja penyebab meluasnya fenomena ini gitu kan? Dan pastinya apa saja dan bagaimana sih cara kita untuk bisa melakukan money management dengan baik ya? Tentunya juga terkait dengan investasi saham ya. Khususnya saya juga adalah pemula dan mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bukan pemula ya, but it's okay ya. Dan teman-teman mungkin juga banyak yang ingin belajar lebih lagi. Saya juga ingin menyapa di sini ada panelis-panelis yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya ya. Kita akan sapa terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama ada Kak Hizkia Immanuel selaku Equity Sales dari PT Erdika Elite Sekuritas. Halo, selamat siang Kak Hizkia. Halo, selamat siang. Wah, apa kabarnya nih Kak? Baik, terima kasih Kak Sheila. Wah, luar biasa baik ya. Senang sekali di sini nanti Kak Hizkia juga akan sharing mungkin ya pengalamannya dalam berinvestasi dan kira-kira gimana sih supaya kita bisa take action nih untuk memulai investasi ya Kak Hizkia ya. Siap. Oke. Thank you Kak Hizkia. Mungkin juga nanti bisa dikasih gambaran nih untuk teman-teman semua di sini supaya kita nggak salah dalam melakukan investasi ya dan juga nggak ragu gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita juga akan menyapa di sini ada Kak Cikal Galih Kresnawan selaku staf dari PT Erdika Elite Sekuritas juga ya. Halo Kak Cikal Galih ya, apa kabar Kak? Halo Mbak Sheila, baik. Oke, ini panggilannya Kak Cikal atau Kak Galih nih? Galih aja, Galih Oh, aja. Kak Galih ya. Iya. Oke, siap Kak Galih ya. Nanti Kak Galih juga ini dari tim Erdika juga yang akan juga menyampaikan insight-insightnya nih buat kita semua teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ya, ayo ajak rekan-rekannya bergabung ya, masih belum terlambat gitu. Nah nanti untuk teman-teman juga yang ingin bertanya langsung boleh, nanti kita juga akan ada sesi panel discussion ya untuk berdiskusi bersama dengan para panelis. Nah mungkin Kak Gali juga di sini sudah menyiapkan materi-materinya ya untuk teman-teman juga bisa belajar banyak, khususnya saya juga gitu ya. Dan thank you banget nih teman-teman sudah hadir hari ini ya, mau lebih produktif lagi setiap hari bersama dengan seminar bersama dengan Keren tentunya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, setiap panelis di sini akan diberikan kesempatan untuk sharing selama 30 menit masing-masing ya. Jadi ada dua panelis, masing-masing 30 menit. Teman-teman diketikkan dulu aja ya kalau udah ada pertanyaan. Takutnya kelupaan ya. Nggak apa-apa, diketikkan nanti saya juga akan record untuk dibacakan di sesi panel discussion nanti. Dan langsung saja kita masuk ke presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh beliau ya, yang sudah certified di WPPE ya, lalu juga merupakan investment enthusiast ya dari Equity Sales PT Erdika Elite Sekuritas. Silakan Kak Hizkia Immanuel untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak Kak Sheila buat introduction-nya. Iya, sama-sama. Kak Hizkia mungkin suaranya boleh lebih besar Kak, karena di saya kedengaran cukup. Ya. Cek, oke. Baik, saya izin share screen ya. Silakan Kak Hizkia. Untuk materi pada siang hari ini. Oh ya, sebelum saya share screen, hari ini kita akan belajar tentang pasar modal ya kan. Belajar tentang basic-basic pengenalan pasar modal. Kalau saya ini masih beginner, masih pemula ya. Jadi saya ngajarnya untuk basic aja. Tapi kalau Pak Cikal Galih ini lebih senior, lebih advance. Jadi makanya setelah nanti kita belajar tentang basic pasar modal, Pak Gali akan membantu kita untuk untuk bagaimana kita menentukan menjadi investor atau menjadi trader atau menjadi scalper begitu ya. Oke, jadi saya mulai dari presentasi saya dulu. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah
terlihat? Boleh? Ya, sudah terlihat. Oke. Ya, jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya Hizky Emanuel, saya Equity Sales dari PT Ardika Elite Sekuritas yang akan memandu kita semua pada siang hari ini. Saya dengar tadinya ada jangka waktunya cuma 18 menit, tapi ternyata ada 30 menit, jadi lumayan saya dapat sedikit tambahan waktu. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan. Kenapa sih kita mulai harus memikirkan investasi gitu kan? Kalau yang lain kok udah punya uang terus habis itu biasanya kan mikir apa ya, beli apa ya, sepatu yang ini lagi diskon, sepatu yang itu lagi diskon gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman kita suka pengen beli barang-barang yang udah diimpi-impikan gitu kan, waktu lagi gajian atau waktu lagi dapat rezeki gitu ya, langsung mau dibelikan sesuatu. Tapi ada sebagian orang yang bilang harus investasi. Kenapa sih investasi? Nah, pertama-tama gampang banget sebetulnya, karena simple, harga naik. Selalu ada kenaikan harga. Nah, kalau teman-teman lihat di tahun 97 kemarin, ya kan, harga Big Mac McDonald, aku tahu di sini kayaknya kita suka pada makan McDonald juga ya, McD ya. Jadi siapa yang nggak kenal sama Big Mac? Kalau Big Mac itu di tahun 97 harganya hanya Rp4.600 untuk satu Big Mac. Lalu setelah bertahun-tahun selalu ada kenaikan harga ya kan? Di tahun 2021 kemarin kalau kita mau beli Big Mac McDonald, satu Big Mac itu harganya Rp35.000. Jadi kita lihat selama 24 tahun kenaikan harga Big Mac McDonald itu 661%. Ya, bayangkan 661% kenaikan harga Big Mac McDonald. Atau kalau dirata-ratakan itu sekitar 28% per tahun. Tapi kalau mungkin beberapa dari kita yang Kak saya nggak suka makan burger. Oke deh, kita lihat nasi, beras gitu ya. Harga beras juga naik teman-teman. Harga beras tahun 2011 itu 1 kilonya harganya Rp7.890 per kilo. Lalu setelah 10 tahun harga beras 1 kilo menjadi Rp13.600 per kilo. Artinya selama 10 tahun kenaikan harga beras itu 72% kenaikannya gitu ya, 72,4% tepatnya. Dan dirata-ratakan 7,2% per tahun kenaikan harga beras gitu. Jadi kalau kita punya uang 100.000 di tahun 97 ya kan, kita bisa beli lebih dari 10 Big Mac, bahkan hampir 20 ya, udah 20 gitu, kita bisa beli Big Mac 20. Tapi kalau untuk sekarang kita hanya bisa beli 2 Big Mac untuk uang 100.000. Kalau untuk beras juga sama, kita juga beras yang di tahun 2000. Staf PT Ardika Elite Sekuritas. Silakan Kak Gali untuk waktu dan tempatnya. Oke, thank you Mbak Stella. Sebelumnya saya mau dulu suara saya udah terdengar cukup jelas ya? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Oke, thank you. Jadi selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Gali, teman-teman. Cikal Gali, teman-teman supaya saya Gali aja. Saya merupakan equity sales juga dari PT Ardika Elite Sekuritas. Nah, tadi kita udah belajar banyak nih dari Pak Hizky menjelaskan mengenai kenapa kita perlu berinvestasi dan juga apa sih saham yang dipilih dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Nah, di yang sesi akan saya bawakan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya bagaimana sih tipe-tipe seorang investor di pasar saham. Jadi hal ini perlu diketahui oleh teman-teman karena nantinya sebagai teman-teman seorang investor maupun seorang trader, teman-teman itu harus memiliki sebuah identitas gitu, dalam suatu akun yang teman-teman miliki. Jadi apakah teman-teman mau melakukan investasi ataupun mau melakukan trading saham, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Intinya kita bisa mengamankan aset kita dan juga kan meningkatkan aset kita di masa depan. Itulah tujuan investasi sendiri. Oke. Nah, yang saya screen terlebih dahulu.
Oke, udah jelas ya, terlihat jelas. Ya. Saya share screen. Nah, Oke, sudah terlihat? oke. Nah, jadi tipe trader seperti apakah Anda? Jadi teman kita dimulai dengan gambar dulu. Ada dua gambar, yaitu yang kiri itu siapa dan yang itu siapa. Saya mau tanya nih teman-teman, mungkin ada yang tahu yang kiri siapa dan yang kanan siapa? Boleh langsung di kolom chat aja disebutin. Melihatnya. Oke, langsung aja ya. Jadi yang di sebelah bagian ini adalah Warren Buffett, ya. Warren Buffett ini adalah seorang investor jangka panjang atau lebih dikenal dengan value investing, ya. Kita berinvestasi dengan nilai dari suatu perusahaan. Nah, beliau terkenal atau menjadi kiblat bagi investor baik dunia maupun investor-investor yang ada di Indonesia. Nah, Pak Warren Buffett ini terkenal karena kan tadi value-nya dan juga memiliki perusahaan ya Berkshire Hathaway. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar. Perusahaan Warren Buffett tersebut merupakan perusahaan investasi yang menjalankan investasi berdasarkan yaitu tadi value investing. Nah, kalau yang kanan ini adalah George Soros. George Soros ini seorang trader dan sekarang menjabat sebagai fund manager. Artinya dia di suatu perusahaan yang dinamakan hedge fund. Hedge fund ini kurang lebih sama seperti aset manajemen, tapi mungkin horizon investasi itu lebih pendek. Intinya Pak George Soros ini adalah seorang trader dan beliau terkenal waktu itu pernah melakukan short selling terhadap Bank England, Bank of England, dan itu membuat dia sangat kaya raya. Jadi intinya kedua karakter yang ada di gambar ini itu berbeda banget. Yang Pak Warren Buffett adalah investing ya jangka panjang, membeli saham berdasarkan nilai suatu perusahaan tersebut dan perkiraan nilai di masa depan. Dengan kalau yang George Soros ya beliau adalah trader yang menggunakan dananya untuk trading jangka pendek karena tujuannya untuk peningkatan harga gitu ya. Jadi ada capital gain, di saat dia beli harganya dia langsung jual kayak gitu kurang lebih. Jadi secara garis besar style atau identitas seorang investor itu ada dua ini ya. Apakah dia seorang investor dengan melakukan investasi ataupun dia seorang trader yang melakukan dagang saham ya. Kalau kita sebut trading ya, trading atau dagang saham sama aja. Nah, ini adalah berikut adalah berbagai macam tipe trader dan juga perbedaannya. Nah, di sini kalau kita lihat yang garis pertama itu tipe trader ya ini ada 5, tapi sebenarnya bisa kita bagi menjadi cukup jadi 3 aja. Karena scalper atau day trader ini kurang lebih sama dan swing trader ataupun position trader ini kurang lebih sama juga. Jadi kita bagi menjadi scalper, kemudian swing trader, dan yang adalah investor. Nah, apa sih masing-masing definisinya? Kita mulai dari yang investor dulu deh. Tadi kan investor ya. Kita memulai investasi, kita melakukan investasi itu sudah disebut sebagai investor. Jadi investor orang melakukan investasi dengan tujuan jangka panjang, teman-teman. Ya, ketiga tipe ini diklasifikasikan berdasarkan time frame-nya. Jadi kalau investor jangka panjang dan lebih gaya tradingnya itu lebih pasif ya, pasif. Kita buy, kemudian kita hold dan kita biarkan sampai dengan misalnya kita butuh duitnya ya itu baru dijual kayak gitu kurang lebih. Kemudian jumlah tradingnya sedikit, ya. Kalau kita karena kan kita cuma buy kemudian kita hold aja gitu. Dan time frame-nya itu panjang ya sampai dengan bahkan berbulan-bulan. Sebenarnya ini lebih tahunan sih kalau investor ya investasi jangka pendek itu rentang waktunya 1 sampai dengan 3 tahun dan investasi jangka panjang itu lebih dari 5 tahun kayak gitu. Itu untuk investor jangka waktunya panjang. Kemudian yang
yang lebih rendah waktunya itu adalah swing trader ataupun position trader. Ya. Artinya apa? Swing trading ini kita membeli berdasarkan analisa teknikal dan kita beli strateginya sama, kita beli kemudian kita hold. Nah, jangka waktunya atau time frame-nya lebih rendah daripada investor. Ya, kurang lebih kita buy kemudian kita hold beberapa hari aja, kemudian kita jual atau sampai beberapa minggu aja kayak gitu. Itu untuk swing trader ataupun position trader. Ya, tradingnya cukup agresif ataupun pasif ya, karena sama sebenarnya kita buy itu, cuma bedanya adalah jangka waktu kita hold-nya itu berapa lama gitu. Nah, kalau yang terakhir itu ada scalper ataupun day trader. Nah, scalper dan day trader ini merupakan jenis ataupun style trading yang itu sudah sophisticated banget karena memang nggak mudah gitu. Dan mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang yang udah berpengalaman dan mereka ini bisa dianggap sebagai level trading yang paling sulit lah gitu. Karena kalau kita berdasarkan definisinya scalper ataupun day trader itu kan kita trading ya, kita buy ataupun sell di hari yang sama gitu. Jadi kita misalnya beli saham hari ini saham Antam, kita jualnya juga hari ini juga. Dan bahkan kalau scalper ini ya kita bahkan nggak nyampe 1 menit gitu. Pernah ada nggak sampai 1 menit, bahkan nggak nyampe detik pun itu bisa gitu loh. Jadi kita buy, kita cuma cari untungnya, selisih harganya itu kenaikannya paling cuma sedikit banget. Dan itu kan harus dibutuhkan oleh orang-orang dengan pengalaman yang udah tinggi, kecepatan tangannya juga udah terlatih, jadi itu hal yang cukup sulit dilakukan gitu. Scalper dan juga day trader ini. Nah, gaya tradingnya itu agresif, ya. Kemudian jumlah tradingnya dalam satu hari itu frekuensinya banyak banget, ya, bahkan bisa sampai nilai transaksinya sampai 10 kali lipat dari modalnya. Kalau kita lihat misalnya modalnya 10 juta, itu transaksi bisa sampai 100 juta lebih gitu dalam satu hari. Ya. Kemudian tadi ya time frame-nya sangat pendek, menit bahkan detik. Kemudian chartnya itu digunakan untuk menggunakan chart dengan time frame yang rendah juga, ya, di bawah 1 jam kayak gitu. Nah, tadi ya karakter trading seorang scalper, swing trader ataupun position trader, dan juga seorang investor. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbicara mengenai money management. Setelah kita tahu identitas kita itu siapa sih? Apakah kita seorang investor? Apakah kita seorang trader? Nah, itu teman perlu tentukan dari awal nih. Saya mau menjadi seorang investor ataupun seorang trader. Karena menurut saya berdasarkan pengalaman juga, kita menggunakan atau kita berinvestasi saham itu